tidak boleh memberikan urusan kepemimpinan kepada kaum perempuan. Memang di sini ada ikhtilaf ulama. Boleh perempuan itu mengurusi sebuah urusan yang memang dia layak untuk memegangnya. Artinya bukan di bidang yang pokok. Ya. Misalnya kepala negara, ini nggak bisa dipegang oleh perempuan. Kenapa? Karena kepala negara itu sekaligus sebagai imam di dalam sholat. Kalau di zaman Rasul, yang namanya pemimpin itu bukan hanya memimpin negara saja, tapi memimpin di dalam sholat. Sepanjang Rasulullah masih hidup, yang jadi imam sholat ya Rasulullah. Setelah Rasulullah wafat, yang jadi imam sholat ya Khalifah Abu Bakar. Sepanjang Abu Bakar radhiyallahu anhu masih hidup, ya beliau yang jadi imam sholat, tidak orang lain. Ini artinya apa? Bahwa yang namanya imam, yang namanya pemimpin, bukan hanya memimpin negara atau masyarakat, tapi juga memimpin di dalam ibadah sholat. Oleh karenanya tidak boleh seorang perempuan jadi imam bagi kaum laki-laki. Perempuan hanya boleh jadi imam bagi kaum perempuan. Apa jadinya kalau perempuan jadi imam? Ya, coba kalau perempuan jadi imam, kalau bapak sholat di belakang. Kalau perempuannya gadis masih gadis, ya hafiz ya kan? Bapak bukan tanpa khusyuk sholatnya. Yang ada melayang-layang ya. Iya. Ya artinya perempuan ini punya keterbatasan. Apalagi yang masih menstruasi, bisa jadi sedang mengimami sholat keluar darah haid, dan perempuan ada halangannya. Halangannya apa? Ada waktunya hamil, ada waktunya apa? Melahirkan, ada waktunya apa? Menyusui. Dan ini tidak bisa dilakukan oleh selain perempuan. Oleh karenanya laki-laki dan perempuan memang sudah Allah ciptakan bagaikan sepasang sendal tadi, yang masing-masing punya fungsi, masing-masing punya peran. Ya, laki-laki tidak bisa menghandle atau melakukan tugas perempuan, perempuan juga tidak bisa melaksanakan tugas laki-laki, juga bisa. Contohnya apa? Selama ini tidak ada bapak-bapak yang hamil. Kalau perut buncit ada, kalau yang hamil nggak ada. Ya. Laki-laki hamil, laki-laki melahirkan, laki-laki menyusui, itu udah fitrahnya perempuan. Ya, udah jatahnya perempuan. Nah, oleh karenanya bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia ini berpasang-pasangan. Kenapa? Karena ada kesempurnaan, ada keserasian, ada saling melengkapi. Jadi kenapa perempuan tidak boleh dijadikan pemimpin negara, ya, pemimpin di dalam sholat untuk laki-laki? Karena Rasulullah SAW pun tidak pernah melakukan itu, mengangkat seorang imam dalam sholat dari kaum perempuan untuk laki-laki. Rasulullah tidak pernah mengirim pasukan, kemudian beliau mengangkat amir atau kepala rombongan dari kaum perempuan. Ya. Dan Rasulullah SAW juga memerintahkan kaum perempuan untuk minta izin kepada suami ketika dia harus atau ketika mau keluar dari rumahnya melebihi perjalanan sehari semalam. Kalau laki-laki kan tidak wajib izin ya. Bapak suka izin mau ke masjid, laus apa? Bapak nggak usah izin. Ya, Bapak seorang pemimpin, boleh Bapak memberitahu, ya, mau pengajian, boleh memberitahu, tapi bukan izin. Perempuan nggak boleh kecuali atas izin suaminya. Ya, tidak boleh seorang perempuan keluar dari rumahnya melebihi waktu sehari semalam kecuali atas izin suaminya, kecuali dibarengi oleh mahramnya. Nah, ini kan artinya apa? Bahwa laki-laki harus jadi pemimpin. Jangan segala sesuatu diserahkan kepada perempuan. Terserah mama, ya ada begitu ya kan? Terserah situ dah. Lah terserah, nggak boleh. Perempuan itu diberi kebebasan. Artinya apa? Perempuan itu kata Nabi diciptakan dari apa? Tulang rusuk yang bengkok. Khuliqat min dil'in iwajin. Perempuan itu diciptakan dari tulang rusuk yang
bengkok. Artinya apa? Kalau dibiarkan, maka dia akan belok terus, dia akan bengkok terus. Tapi kalau dikasarin, maka apa? Patah. Maka perempuan itu gampang patah hati. Ya, gampang patah hati. Artinya apa? Perempuan itu dibiarkan jangan, dikerasin jangan. Maka kata Nabi, istausu bin nisa'i khairan, berikan nasihat kepada perempuan itu dengan wasiat yang baik. Jadi kalau bicara dengan perempuan itu seperti bapak bicara sedang sakaratul maut, mau memberikan apa? Wasiat. Ya, dipanggil pelan-pelan. Ya, Neng atau Ma, coba ke sini, mana telinganya? Dibisikin di telinganya dengan kalimat yang apa itu yang lembut. Nah, seperti itulah istausu bin nisa'i khairan, kata Nabi, berikan wasiat kepada perempuan itu dengan cara yang baik. Ya. Nah, jadi jemaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tidak boleh menyerahkan semua urusan kepada kaum perempuan. Akan tetapi dalam keadaan tertentu boleh perempuan menjadi pemimpin. Contoh misalnya ketika suami sedang tidak ada di rumah. Ya. Karena kata Nabi, wal mar'atu raqiyatun fi baiti zawjiha wa mas'ulatun an raqiyatiha. Seorang wanita, seorang istri itu menjadi pemimpin di rumah suaminya manakala suami sedang tidak ada di rumah. Nah, jadi kalau jadi wakil boleh nggak perempuan itu? Ya. Sekarang calon gubernur ya banyak ya. Jadi orang sini santai-santai aja ya. Kalau di luar sana ribut ya kan, rumahnya sini tak ada rumahnya apa ya di. Belum bentar lagi nih pemilihan ya. Kalau berapa calon Pak? Ini mau nyoblos kan ini? Jadi kayaknya pada bingung semua ini. Mau nyoblos kan ini? Saya kata PDKI. Saya kata PDKI kan. Semuanya ketuanya laki-laki. Ya, semuanya calon gubernurnya laki-laki. Ada yang calon gubernurnya laki-laki, seorang kiai dari kampung saya, Kiai Aceh Padang. Beliau adalah adik daripada Kiai Haji Ilyas Rian. Nah, wakilnya siapa namanya itu yang KDI kita ya, Ibu Gita. Boleh saja kalau gubernurnya laki-laki, calon wakilnya perempuan. Kenapa? Karena perempuan boleh menjadi pemimpin di rumah ketika suaminya sedang tidak ada di rumah, atau mungkin suaminya sudah meninggal, kan gitu. Maka yang di rumah menjadi pemimpin seorang perempuan. Jemaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Syekh Nawawi mengatakan bertanggung dalil rajuli minal ghirah. Akan tetapi mau tidak mau, suka tidak suka, atau semestinya bagi seorang laki-laki minal ghirati memiliki sifat ghirah. Apa itu ghirah? Ghirah itu adalah kecemburuan. Maksudnya kalau hati syirkatil ghairi bihaqqihi. Ya, tidak suka ketika ada orang lain ikut campur di dalam urusan rumah tangganya. Jadi jangan sampai istri mengatur urusan rumah, jangan sampai istri diatur oleh orang lain, ya, oleh temannya atau oleh keluarganya. Kenapa? Karena itu artinya yang akan menghancurkan kehidupan dalam rumah tangga. Ya. Jadi kebanyakan rumah tangga itu bubar ya karena apa? Karena suami terlalu diam sebagai pemimpin di dalam rumah tangga, memberi kebebasan sebebas-bebasnya kepada istrinya. Sehingga istrinya curhat ke sana, curhat ke sini, curhat ke temannya, curhat kepada keluarganya dan sebagainya. Nah, jemaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi yang pertama, la tasdiqanna bimru'atin ala kulli halin. Jangan menyerahkan semua urusan kepada kaum perempuan. Yang kedua, la taqtarranna bil mali ala kulli halin.
jangan sekali-kali engkau tertipu dengan harta dalam setiap keadaan. Apa maksudnya? La tadunnul amna minal hilaki bisababil mali falam tahfatil umur wala takun mahdu'an bi kathratil mal. Jangan menganggap atau jangan merasa aman dari kehancuran disebabkan harta, sehingga dia tidak mau menjaga perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi harta itu bukan segala-galanya. Ya. Bisa jadi harta itu mendatangkan manfaat, bisa jadi harta mendatangkan madarat. Bagi orang yang beriman, bagi orang yang soleh, harta mendatangkan manfaat, maslahat. Kata Sayyidina Umar, "Ni'mal malu sholih lirrajulis sholih." Sebaik-baiknya harta yang amal yang baik itu dimiliki oleh orang yang baik. Ya, ini orang-orang baik semua. Amin. Harus kaya-kaya. Kenapa? Kalau bapak-bapak ini yang memegang harta, masjid beres, ya, pesantren beres, anak-anak yatim beres, diurusin. Kenapa? Karena harta dimiliki oleh orang yang baik, oleh orang yang soleh. Tapi ketika harta dimiliki oleh orang yang jahat, maka harta itu akan mendatangkan madarat, harta itu akan mendatangkan mara bahaya. Ya. Makanya kenapa Qarun itu? Ya, Qarun itu punya harta, tetapi karena dimiliki oleh orang yang jahil, dimiliki oleh orang yang jahat, maka dengan harta menimbulkan kesombongan, dengan harta menimbulkan keangkuhan, bahkan dengan hartanya malah tambah kikir. Itulah yang menyebabkan kehancuran. Innama ahlakal ladina qablakum. Yang menyebabkan hancurnya umat-umat terdahulu adalah apa? Karena adanya sifat kikir. Ya. Seperti yang dimiliki oleh Qarun. Qarun ketika ditanya dari mana kau dapat harta, jawaban Qarun, hada min ilmin indi. Ini karena kecerdasan saya. Jadi kalau kita merasa ini karena saya pintar, saya karena bisa berbisnis, karena jago saya cari uang, itu berarti sama dengan Qarun. Orang yang beriman ketika ditanya dari mana hartamu, dari mana kekayaanmu, maka dia akan menjawab, hada min fadli rabbi. Ini adalah karunia dari Tuhanku. Ini karunia dari Allah. Ya. Jadi kalau kita ditanya, ya, Masya Allah, Bapak ini orang yang kaya, Masya Allah, Bapak ini orang yang dermawan, maka ucapkan, hada min fadli rabbi. Ini karunia dari Allah. Ya. Nah, yang menyebabkan kehancuran harta itu apa? Yang pertama ada kesombongan, radul haq wa ghamtun nas, menolak kebenaran dan merendahkan orang lain. Ketika punya harta merendahkan orang yang miskin, itulah harta akan menimbulkan kerusakan. Ketika harta menimbulkan keangkuhan, kebanggaan diri, itulah harta yang akan menyebabkan kerusakan. Ketika punya harta tanpa pikir, maka itulah yang akan menyebabkan kehancuran. Sebelum punya duit kan doanya, ya Allah, kalau saya punya duit banyak, saya mau bangun masjid. Nah, setelah dikasih duit banyak, boro-boro gak ke masjid lagi. Jangankan buat itu masjid, orangnya aja gak ke masjid. Nah, itu namanya orang pikir. Kemudian jemaah dimuliakan Allah yang ketiga, intisari daripada 40.000 hadis adalah la tuhammil ma'iddataka ma la tutiku. Janganlah engkau memenuhi perutmu dengan makanan yang berlebihan sehingga perutnya tidak mampu untuk menampungnya. Ini disebutkan di dalam hadis, diriwayatkan oleh Imam Daruqutni, aslu kulli da'in muta'allaqun bil ma'iddati tuhbah. Ya. Asal mulanya penyakit adalah berkaitan dengan perut yang perut yang buncit. Nah, mohon maaf ya, yang punya perut buncit agak tersinggung oleh hadis ini. Ya. Mohon maaf, dikurangin ya, diturunin berat badannya nih. Ya. Karena kata Nabi, aslu kulli da'in muta'allaqun bil ma'iddati tuhbah.
Ya, asal setiap penyakit adalah dari perut. Maidah itu perut yang gemuk. Wahia yaitu idkhalu ta'ami ala ta'am, memasukkan makanan di atas makanan. Artinya sudah penuh dengan makanan, diisi lagi dengan makanan. Ya, jadi Nabi SAW mengajarkan kepada kita, ya, bahwa perut ini ruangannya itu dibagi 3. Ya, ruangan perut ini dibagi berapa kan? Dibagi 3. Sepertiga buat apa? Buat makanan. Sepertiga buat minuman, buat air. Sepertiga buat udara. Ya, buat udara yang bernafas. Itu aturannya begitu. Ya. Jangan dipenuhi semua dengan makanan. Akhirnya air pun tidak ada tempat, apalagi nafas. Jadi sunnahnya gimana Pak? Sunnahnya makan itu makan setelah lapar, begitu ya. Berhenti sebelum kenyang. Jadi makan ketika lapar, berhenti sebelum kenyang. Jadi kalau kita kan lapar nggak lapar makan, nah ini nggak sunnah ini. Ya. Jadi sunnahnya makan ketika apa? Ketika lapar dan berhenti sebelum kenyang. Nah ini kita yang nggak bisa ini. Oh lagi enak-enaknya kan pengennya nambah lagi. Nah ini. Padahal Allah Subhanahu Wa Taala telah memberikan arahan ketika kita makan, kulu washrabu wala tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Kulu silakan makan. Tidak ada larangan mau makan apa saja, yang penting halal, kan gitu. Halalan thayyiban, yang penting halal dan thayyiban. Halal barangnya, halal caranya. Thayyiban, baik buat kesehatan. Silakan makan. Washrabu, silakan minum. Tapi ingat, walatus rifu, jangan berlebihan. Jadi ya nggak boleh berlebihan. Ya, boleh nggak makan durian? Boleh, asal jangan 10 buah dimakan sekaligus. Ya, boleh makan apa saja boleh, yang penting halal dan thayyib. Catatannya silakan makan, silakan minum, tapi jangan apa? Jangan israf. Jangan israf itu jangan berlebihan. Jadi Nabi itu makannya tadi sepertiga perutnya diisi dengan makanan, sepertiganya dengan air, sepertiganya untuk ruangan udara atau nafas. Ya. Dan disunahkan ya, di dalam makan kul bismillah wa kul mimma yalid wa kul biyamini. Kul bismillah, ucapkan bismillah, minimal baca bismillah sebelum makan. Kenapa? Karena setiap makanan atau minuman yang dibacakan ayat-ayat Allah atau zikir, maka dia akan menyerap energi positif. Ya. Jadi ketika minuman dibacain bismillah, itu akan masuk ke dalam tubuh kita dan akan mengalirkan energi positif ke dalam jantung kita, ke dalam pikiran kita, sehingga ke dalam perbuatan kita. Kenapa air zam-zam itu memiliki khasiat yang luar biasa? Karena memang air zam-zam itu air yang setiap waktu dibacakan zikir, air yang setiap waktunya ada orang berdoa. Ya. Maka kata Nabi, ma'u zam-zam 5 syuribalan. Air zam-zam itu tergantung niat orang yang meminumnya. Kalau kita minum zam-zam, doanya apa? Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an. Satu, minta ilmu yang manfaat. Yang kedua, warizqan wasi'an, minta rezeki yang lapang. Yang ketiga, wasifaan min kulli da'in wa saqamin, minta disembuhkan dari segala penyakit. Maka jangan heran ada orang tuh berangkat umroh kursi roda, pulang udah lemas rodanya, udah bisa jalan kaki. Masya Allah. Kenapa? Air zam-zam adalah air yang setiap waktu dibacakan zikir, dibacakan doa. Maka jangan lupa kalau kita makan, minum, baca apa? Doa. Kemudian kata Nabi, kul biyaminik, makan dengan tangan kananmu. Kenapa? Karena Allah menciptakan tangan ini, kanan kiri memiliki fungsi yang berbeda.
Ya, tangan kanan memang diciptakan oleh Allah untuk makan, untuk menyentuh makanan. Kenapa? Karena di tangan kanan ini Allah menciptakan enzim, yang mana enzim ini berfungsi untuk mempercepat pembusukan makanan, sehingga makanan yang disentuh oleh jari-jari tangan kanan kita itu akan cepat membusuk dan membantu ya pencernaan untuk mengolah makanan, sehingga pencernaan kita tidak terlalu berat mengolah makanannya. Ini luar biasa. Makanya kalau kita nyentuh makanan dengan jari tangan kita, jadi apa? Basi, cepat basi. Karena memang Allah sudah menciptakan di tangan kanan kita ini ada zat yang mempercepat pembusukan makanan. Nah kemudian di tangan kiri ada apa? Allah menciptakan di tangan kiri ini ada yang namanya antiseptik. Antiseptik. Memang diciptakan oleh Allah tangan kiri ini untuk cebok, ya, untuk istinja. Jangan sampai kebalik nanti makan tangan kiri, cebok kanan. Ini kan itu begitu. Ini makanya luar biasa di tangan kita nih. Walaupun megang najis, megang kotoran, kita membersihkan kotoran tiap hari, tangan kita aman, tangan kiri kita. Kenapa? Karena di sini ada antiseptik yang Allah ciptakan. Tanpa sabun, insya Allah tidak akan terjadi apa? Tidak berbahaya. Ya, artinya makan tangan kanan ini adalah sunnah, kecuali makan bakso atau bubur gitu ya. Kalau bakso, gimana caranya kalau mau ya, artinya tetap situasional gitu ya. Jangan karena hadis itu kemudian makan harus pakai tangan, jangan pakai sendok. Ya, kalau bubur mana bisa, atau sop mana bisa. Kalau bisa pakai tangan, ya, gitu ya. Dan dianjurkan oleh Nabi kita itu makan apa? Mengunyah makanan ya sampai 40 kunyahan, 40 kali kunyahan. Gimana Pak? Kalau makan yang berjamaah di nampak ya, kalau bagian ya, keburuan 40. Sunnahnya begitu dikunyah. Kenapa? Karena kata tadi la tuhamil iddataka ala tuhiku. Jangan kau bebani perutmu. Karena memang kebanyakan penyakit itu berasal dari mana? Dari perut. Penyakit itu semuanya dari perut. Harus dijaga. Kemudian yang terakhir, la tajma' minal ilmi ma la yanfa'uka. Jangan mengumpulkan ilmu yang tidak bermanfaat. Apa itu ilmu yang tidak bermanfaat? Nah, di sini ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, la tata'allamul ilma litabahu bihil ulama. Jangan engkau mencari ilmu untuk sombong kepada ulama. Artinya untuk menyaingi ulama. Ya, biar ada saingan begitu. Dan begitu kita ngaji itu bukan untuk bagaimana kita menyaingi ulama-ulama yang lain. Kita tahu bihil ulama. Wali tamaru bihis sufaha. Janganlah mencari ilmu untuk berdebat dengan orang bodoh. Biar kalau debat itu jago, pintar, bisa mengalahkan orang-orang awam, orang-orang bodoh dalam berdebat. Jadi niat mengaji, belajar untuk berdebat haram. Wala litusarrifu wujuhan nas. Dan janganlah mencari ilmu untuk mendapatkan simpati dari manusia. Ingin mendapatkan massa, ingin mendapatkan jamaah yang banyak. Bukan untuk itu. Wali tusarrifu bihi al-amwal, ya. Wali tujallifu bihil amwal. Dan jangan mencari ilmu untuk mengumpulkan harta. Ya. Ya. Jadi kalau mau pengajian harus wanifiro. Ada kemarin itu yang undang mubalik, saya tanya habis berapa? Ratusan juta, masuk, luar biasa. Artinya apa? Ya kalau punya duit ratusan juta, mendingan pakai bangun masjid, mendingan pakai bangun pesantren, kan? Bukan hanya sekedar untuk apa namanya. Bukan tidak boleh menghargai ilmu, ya kita harus menghargai ilmu. Tapi mohon maaf, sebagaimana dalam surah Yasin, ittabi'u man la yas'alukum ajran wa hum muhtadun. Ikutilah
orang yang tidak meminta upah kepadanya, karena mereka adalah orang yang dapat tidak hidayah. Gitu ya. Tidak meminta, apalagi maksa, apalagi harus sekian. Kalau nggak 15 juta, ya. Kalau nggak 15 juta nggak dapat. Kalau punyanya 10 juta yang dikasih asistennya, nah, ini kayak begitu ini, nah, itu dari terjalibu bihil amwal, ya. Dakwah untuk mendapatkan amwal. Jadi nggak boleh mencari ilmu untuk menyayangi ulama, untuk berdebat dengan orang bodoh, untuk mendapatkan simpati manusia, untuk mendapatkan harta. Faman fa'ala dzalika fahuwa finnar, kata Nabi, siapa yang melakukan yang demikian maka dia akan masuk neraka. Nauzubillah min dzalik. Terakhir, Imam Ghazali mengatakan wal ilmu nabi huwa ma yazidu fi hawfika min Allah. Ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang menambah rasa takut kepada Allah. Wa yazidu fi basiratika bi uyubi nafsika. Ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang menambah ketajaman penglihatanmu terhadap aib diri sendiri. Makin kelihatan kekurangan diri setelah ngaji, itu namanya ilmu yang manfaat. Kalau setelah ngaji makin kelihatan keburukan orang, kesalahan orang, kekurangan orang, berarti ilmu itu tidak manfaat. Karena ilmu yang manfaat itu makin takut kita kepada Allah, makin paham tentang kekurangan diri, wa yazidu fi ma'rifatika bi ibadati rabbika, dan ilmu yang bermanfaat itu bertambah makrifat kepada Allah, makin kenal dengan Allah, wa yazidu fi rabbatika fil akhirah, dan makin cinta kepada negeri akhirat. Ya. Kalau setelah ngaji makin cinta dunia, berarti ilmunya tidak manfaat. Wa yaftahu basirataka bi afati a'malika hatta tahtari zabihan, dan setelah ngaji terbuka pintu hatinya sehingga dia paham, dia tahu apa penyakit-penyakit yang dapat merusak amalnya. Nah, ini jemaah dimuliakan Allah, ilmu yang manfaat. Mudah-mudahan ilmu yang sudah kita dapatkan menjadi ilmu yang manfaat. Semakin dekat kita kepada Allah, semakin takut kita kepada Allah, semakin cinta kita kepada akhirat, dan semakin jelas nampak kekurangan kita. Gitu ya. Baik, jemaah dimuliakan Allah, sedikit silakan ada tanya jawab. Mangga. Waalaikumsalam. Saya ingin bertanya tentang pemilihan perempuan. Iya. Jangan selama ya, sekarang bagaimana dalam keadaan seperti itu? Iya. Apa hukumnya kalau kita memilih pemimpin perempuan? Apakah hukumnya itu atau apa? Ya. Atau seperti apa itu, Pak? Atau dalam saja kita kalau memilih? Sudah aja, Pak. Sudah itu aja, Pak. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Baik. Nanti Bapak dibuka surah An-Nisa yang ayat 34. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa." Ya. Ar-rijalu, rijal itu siapa? Laki-laki. Jamak dari kata rojul. Rojul satu laki-laki. Kalau rijal, banyak laki-laki. Dari rijal sini. Jadi kekuatan laki-laki banyak rijal. Ar-rijalu, laki-laki, qawwamuna, mereka adalah pemimpin ala nisa'i, atas kaum perempuan. Jadi ini sudah menjadi ketetapan Allah. Nah, kenapa Allah menetapkan laki-laki yang menjadi pemimpin bagi kaum perempuan? Bima faddalallahu ba'duhum ala ba'din. Karena Allah sudah mengunggulkan, melebihkan ya tugas laki-laki kepada tugas perempuan. Karena memang tugas laki-laki, kewajiban laki-laki lebih besar daripada perempuan.
Perempuan tinggal taat aja sama suami. Kalau suami apa? Wajib ngasih makan, wajib ngasih pakaian, wajib ngasih tempat tinggal, wajib memberikan pendidikan. Banyak sekali kewajiban laki-laki. Sehingga Allah pilih laki-laki menjadi pemimpin. Nah sekarang bagaimana kalau kita memilih pemimpin perempuan? Dalam hal ini maksudnya pemimpin tingkat pusat gitu ya. Nah itu tidak boleh kalau menurut tiga mazhab ya, Imam Syafi'i, Imam Maliki, Imam Hambali itu nggak boleh. Ya, tapi dalam mazhab Hanafi itu dibolehkan. Itu dalam mazhab Hanafi. Tapi kan mayoritas ulama mazhab tidak membolehkan memilih pemimpin dari kaum perempuan. Contoh seperti dalam masalah pernikahan, ya. Di dalam masalah pernikahan yang berhak jadi wali laki-laki atau perempuan? Laki-laki. Tidak boleh ada wali perempuan. Sekalipun tadi ada ulama fikih yang membolehkan, tapi itu kan tidak mayoritas. Ya. Contoh lagi dalam masalah persaksian. Dalam masalah persaksian, perempuan itu dibatasi. Kalau ada laki-laki yang jadi saksi siapa? Ya laki-laki. Jangan memilih saksi dari perempuan. Kalau seandainya tidak ada saksi dari laki-laki, maka perbandingannya satu saksi laki-laki, dua saksi perempuan. Gitu. Nah, itu pilihannya begitu. Oleh karenanya jangan dimuliakan Allah. Kalau masih ada pemimpin laki-laki, calon pemimpin laki-laki, pilihlah laki-laki. Gitu. Jangan pilih perempuan. Kecuali satu negara itu yang isinya perempuan. Ada lagi? Ustaz, Silakan. tadi yang untuk mencari ilmu Ya. Tidak bermanfaat ya Ustaz ya? Iya. Itu yang untuk mengumpulkan harta. Ini ilmunya maksudnya ilmu agama atau ilmu dunia Ustaz? Soalnya kalau iya. Yang jelas kaitannya tadi di sini lantas ta'allamul ilma di sini kaitannya dengan ilmu agama jelas. Ya. Nah kalau ilmu dunia ya memang niatnya begitu ya kan? Ya. Bapak kuliah di jurusan apa? Ekonomi, berarti kan ingin memperbaiki ekonomi ya. Kan gitu kan? Jadi kaitannya ini dengan ilmu agama. Misalnya belajar ilmu tafsir, belajar ilmu hadis, belajar ilmu fikih, belajar ilmu tauhid, tapi tujuannya tadi ingin menyaingi ulama, ingin mendapatkan simpati dari manusia, ingin mendapatkan apa tadi? Harta. Nah, ini yang dilarang. Itu. Ya. Sekalipun begini, memang dimuliakan Allah. Sekalipun ada riwayat, makanya itu juga khilafiyah juga Pak. Ya, boleh tak Ustadz minta upah? Gitu kan? Karena ngajar, minta bukan menerima. Kalau menerima itu udah jelas namanya hadiah, silakan saja. Tapi meminta itu boleh apa tidak? Nah, pernah terjadi di zaman Rasulullah SAW ada seseorang yang terkena sengatan ular atau dipatuk ular. Nah, kemudian mereka mencari tabib atau ahli ruqyah. Akhirnya ternyata ada seorang ahli ruqyah. Diruqyahlah orang yang terkena patuk ular ini, ya, dengan membaca suratul Fatihah. Nah, dengan syarat si ahli ruqyah ini mengatakan saya mau meruqyah kamu, ya, dengan syarat imbalan 1 ekor kambing. Itu dengan syarat imbalan 1 ekor kambing. Ternyata setelah selesai diruqyah sembuh dan kambingnya diserahkan kepada si peruqyah tadi. Ada sebagian kawan-kawannya itu tidak setuju, loh kamu baca Fatihah kok minta bayaran. Ya, mereka berdebat. Akhirnya datanglah kepada Rasul, mereka menceritakan tentang peristiwa ini dan apa kata Rasul? Inna ahaqqu ma akhadtu kitabullah. Sesungguhnya yang paling hak kamu ambil upahnya adalah karena kamu membacakan Al-Qur'an. Maka dari hadis ini artinya menunjukkan boleh seorang yang mengajarkan Al-Quran kemudian minta upah. Nah, jadi kembali lagi ternyata dalam hal ini juga ada khilafiyah, ada perbedaan pendapat ulama. Tapi sebaiknya
Ya, sebaiknya tidak minta upah. Kalau minta upah kan nggak dapat apa-apa ya. Kalau minta upah ya dapat dunia saja. Maka yuridu harzad dunya nu'tihi minha. Siapa yang ingin harta dunia, maka kami akan memberikannya, kan gitu. Ya, Allah akan memberikannya, tapi wa malahu fil akhirati min nasib. Di akhirat tidak punya bagian apa-apa. Jadi artinya kalau semua ilmu itu kemudian harus ada upahnya, ya di akhirat tidak ada apa-apa. Ini kan kembali kepada orangnya. Itu ya kembali dia. Allah Allah. Ada lagi? Cukup? Silakan. Bagaimana kalau seandainya seorang laki-laki yang tapi takut sama perempuan yang itu sindiran buat siapa ini? Takut sama perempuan ada ya? Jadi ikatan berarti ilmunya tidak manfaat Pak ya? Karena tadi ilmu yang manfaat kata Imam Ghazali, apa katanya? Yazidu fi haufika minallah, ilmu yang menambah rasa takut kepada Allah, kepada istri ya. Tapi belum manfaat ilmunya Bang. Kalau tambah takut sama istri itu bukan takut, tapi mengalah. Beda. Takut sama mengalah itu beda. Ya. Mengalah itu bukan berarti takut, mengalah bukan berarti kalah. Begitu kan? Iya, saya sampaikan seperti tarik tambang gitu kan. Kalau di rumah itu seperti tarik tambang, mundur untuk menang, gitu ya. Mundur untuk menang. Karena pengen maju terus kalau di rumah. Pokoknya mundur aja, gitu. Mundur bukan berarti takut. Gitu ya. isti. Jadi jangan isti katanya. Jangan isti. Apa isti itu? Ikatan suami takut istri gitu ya. Kayaknya yang ngomong. Oh istri rumah. Kita kan takut istri kalau di rumah, benar ya. Gitu ya. Jadi ilmu yang manfaat adalah al-ilmu ma yazidu fi haufika minallah. Ilmu yang bertambah takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Insyaallah. Jadi ada 4 poin. Pertama, jangan menyerahkan semua urusan kepada perempuan. Artinya ada bagiannya perempuan memegang satu urusan. Yang kedua, jangan tertipu dengan dunia, karena dunia atau harta bisa manfaat, bisa mandar, tergantung sikap kita. Kemudian yang ketiga, jangan membebani perut dengan makanan. Kemudian yang keempat, jangan mengumpulkan ilmu yang tidak bermanfaat. Mudah-mudahan apa yang kita kaji bermanfaat. Semoga kita semuanya istiqomah di dalam ibadah kepada Allah, diwafatkan dalam husnul khatimah, keturunan kita soleh dan solehah, rumah tangga kita dipenuhi dengan sakinah mawaddah warahmah, dan semoga Allah kabulkan semua hajat kita duniawi dan ukhrawi. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kita akhiri dengan doa kepada majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.